Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu saja lisan kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita, terutama nikmat Islam dan iman. Karena dengan Islam dan iman, maka kita bisa mengenal siapa pencipta langit dan bumi ini, alam semesta ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan mengenal Allah, kita jadi punya panduan hidup. Kita tahu mana makanan, minuman, pakaian, pendapatan, pergaulan yang dibolehkan dan tidak dibolehkan. Dan juga kita tahu tujuan kenapa kita ada di muka bumi ini dan apa akhir dari semua kisah kehidupan kita, yaitu menuju ke surga bagi orang-orang yang patuh dan neraka bagi orang yang membangkang. Dan ini sebuah nikmat yang sangat besar yang harusnya kita syukuri dan kita pertahankan. Belum lagi nikmat yang lainnya tentunya adanya makanan, minuman, pasangan hidup, anak-anak atau apa saja yang membuat roda kehidupan di muka bumi ini bisa berjalan. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menikmati dan bersyukur. Dan Allah jadikan syukur itu dengan dua kata saja, Alhamdulillah. Maka jadilah orang yang selalu mengucapkan kata ini. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat kepada beliau. Baik, seperti biasa kita akan melanjutkan ini kajiannya sebulan sekali. Membedah buku 40 nasihat memperbaiki rumah tangga yang ditulis oleh Dr. Muhammad bin Saleh Al-Munajjid hafizahullah. Kita sudah jelaskan pada pertemuan yang lalu itu daftar isi dan juga pembukaan daripada bahasan kita tentang masalah kenapa seorang muslim harus berfikir berumah tangga dan muslimah. Kemudian kenapa juga rumah tangga itu harus dipertahankan semaksimal mungkin sehingga tidak selamanya sedikit clash, sedikit tidak cocok maka selesai rumah tangga itu. Padahal sebenarnya memang kita menikah itu memang untuk saling adaptasi satu sama yang lain dan juga otomatis ya kita akan saling memberikan masukan kecuali kesalahannya sangat fatal. Terjadi pelanggaran-pelanggaran agama yang besar, kemudian sudah coba dinasihatin tidak mau, maka itu tentunya baru terarah kepada perceraian. Dan ini sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu tentang pentingnya pernikahan dalam Islam dan bagaimana Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, kalau seandainya umurku sisa 10 hari saja, maka aku tidak akan lalui kecuali dengan pasangan yang halal. Jadi memang karena pentingnya melalui masa-masa detik-detik waktu bersama pasangan halal ini bagian daripada ibadah. Begitu juga hadis Nabi SAW tentang 3 hal yang tidak dianggap sia-sia. Salah satunya adalah bercandanya suami istri. Jadi walaupun hanya bercengkrama, bercanda saja dalam hal-hal yang mubah tentunya tidak ada pelanggaran agama, maka sudah dianggap bagian daripada ibadah. InsyaAllah sekarang kita akan masuk pada kesempatan ini 40 dari judul buku kita 40 nasihat memperbaiki rumah tangga. Kita akan masuk ke nasihat yang pertama. Dan nasihat yang pertama itu ada di halaman 9 mulainya yang berjudul tentang memilih istri yang tepat. Mungkin ibu-ibu yang hadir di sini berpikir ini bahasanya tentang istri, berarti harusnya suami yang mendengarkan. Padahal sebenarnya memang bahasan ini tetap dibutuhkan oleh siapapun, termasuk bagi wanita. Karena nanti di sini akan ada rincian oleh Dr. Muhammad Al-Munajjid hafizahullah tentang masalah ciri istri yang paling tepat, ya, istri solehah kalau kita bahasakan gitu ya. Kemudian kita perlu titik beratkan di pembukaannya, Bapak Ibu sekalian, kenapa harus istri yang dibahas? Kenapa bukan suami? Karena istri itu dalam agama kita diistilahkan dengan tiang pintu rumah. Ya, tiang pintu rumah itu diambil dari statement Ibrahim alaihissalam pada saat beliau bertemu dengan istrinya Ismail. Ismail alaihissalam pernah menikah dengan istri pertamanya dan waktu itu dia pergi berburu. Ismail alaihissalam pergi berburu dan waktu itu orang kalau berburu berbulan-bulan, bisa 3 bulan, 4 bulan nggak pulang. Sementara Nabi Ibrahim alaihissalam datang dari negeri Syam, tepatnya Palestina ke Mekah, dan beliau tidak punya banyak waktu pada saat itu untuk menunggu. Dan beliau sempat mendatangi rumah Ismail karena di masa itu belum ada media kayak kita sekarang, jadi orang tidak tahu ya, wajah mertua seperti siapa, wajah anak mantu. Maka Ibrahim alaihissalam datang lalu mengucapkan salam dan menanyakan tentang anaknya Ismail, tapi dia tidak perkenalkan dirinya. Lalu dia bertanya pada saat istri Ismail mengatakan,
suamiku lagi pergi berburu dan tidak pulang kecuali sekian bulan. Maka kata Ibrahim alaihissalam, bagaimana kehidupan rumah tangga kalian? Maka rupanya isinya dari pernyataan atau jawaban istri Ismail alaihissalam adalah keluh kesah. Semuanya isinya tidak ada pun sedikit tanda syukur kepada Allah atas pernikahan tersebut. Semuanya kurang, semuanya salah gitu. Maka Ibrahim alaihissalam setelah mendengarkan itu mengatakan kepada istri Ismail alaihissalam, sampaikan kepada suamimu kalau balik nanti ada seseorang yang bertamu bernama Ibrahim dan sampaikan pesan agar dia mengganti tiang pintu rumahnya. Nah, bahasa tiang pintu rumah ini adalah istri, tapi pakai bahasa isyarat karena memang dianggap rumah itu akan selalu ceria tergantung dari istri, akan kelam tergantung dari istri, ya, tergantung dari ibu-ibu bagaimana menata rumah tersebut dengan suasana hatinya, dengan fikirannya. Walaupun rumah itu sederhana, maka pasti akan tetap nyaman untuk ditinggali kalau sang istrinya bisa menata dengan baik. Begitu juga kalau rumah itu semewah apapun, tapi kalau sang istri isinya tidak pernah bersyukur kepada Allah, semuanya serba kurang, semuanya masalah, maka juga akan jadi neraka dan tidak akan ada kebahagiaan di dalamnya. Makanya Ismail AS waktu pulang bertanya, apakah ada orang yang bertamu? Istrinya mengatakan ada seseorang yang bernama Ibrahim. Dia sudah tahu kalau ini ayahnya dan anaknya adalah seorang nabi. Kemudian kata Ismail, apakah ada pesan beliau? Kata istrinya, ada, agar engkau mengganti tiang pintu rumahmu. Maka dia mengatakan, itu ayahku adalah Ibrahim, seorang nabi, dan dia memerintahkan aku untuk menceraikanmu. Maka cerailah dengan istri pertamanya, kemudian setelah itu dia menikah lagi dengan wanita lain dari suku yang sama, dari suku Jurhum. Suku Jurhum ini suku yang hijrah, pindah dari Yaman menuju ke negeri Syam, tapi bersamaan dengan mata air Zam-Zam ditemukan oleh Hajar dan Ismail di Mekah, mereka lewat dan akhirnya mereka tinggal di situ bersama dengan Hajar dan Ismail. Maka menikahlah ya, Ismail dengan anak kepala suku Jurhum. Nah, setelah menikah dengan istri yang keduanya, beberapa waktu, itu tidak disebutkan dalam buku sejarah berapa lamanya, Ibrahim alaihissalam pergi mendatangi Mekah yang kedua kalinya, dan ternyata pada saat itu Ismail lagi pergi berburu lagi yang kedua kalinya. Namun waktu itu Ibrahim alaihissalam menunggu, ya, menunggu, dan dia sempat menanyakan kepada istri keduanya, istri Ismail sekarang, bagaimana kehidupan kalian? Rupanya semuanya berisikan kata-kata syukur, bersyukur kepada Allah, alhamdulillah, alhamdulillah, dan seterusnya. Maka Ibrahim alaihissalam mengatakan, nanti kalau suami pulang sampaikan kalau ada tamu bernama Ibrahim dan sampaikan agar dia mempertahankan tiang pintu rumahnya. Nah, ini istilahnya seperti itu. Dan awal kebahagiaan rumah tangga memang memilih istri dan suami yang tepat. Ya, tentu di sini bahasanya tentang istri, dan ini memang yang skala prioritas. Makanya ada satu orang Arab Badui, dia mengatakan kepada anak-anaknya, anaknya cukup banyak dan semuanya baik-baik. Semuanya soleh dan soleha, semuanya bakti sama orang tua. Maka satu waktu pada saat mereka sudah dewasa semua dipanggil oleh ayahnya, lalu dia katakan, apakah kalian tahu apa yang sudah membuat semua ini bisa berhasil sukses? Sampai kalian pun sekarang mengenal Allah, kalian pun bisa bakti. Maka anak-anaknya pada mengatakan, kami ingin tahu hai ayah. Maka kata ayahnya, karena pilihan aku yang tepat terhadap ibumu sebelum aku menikah sebelum kalian lahir. Aku telah memilih seorang wanita yang tepat, yang akhirnya bisa mendidik kalian sampai seperti ini. Ada kejadian juga di Jeddah terjadi, di kota Jeddah. Ada seseorang anak kecil umurnya 7 tahun, masuk ke dalam masjid di sekitar rumah mereka, kebetulan baru pindah di sekitar situ. Kemudian dia masuk ke masjid itu, waktu sholat asar, selepas asar, syekh atau imam yang ada di situ, kebetulan membuat halaqah Al-Quran. Dan mulailah dia mendengarkan ayat-ayat yang distorkan oleh siswa dan siswi di situ, siswanya tepatnya ya, atau santrinya. Kemudian anak ini yang 7 tahun ini dia datang, kemudian dia ikut bergabung. Kebetulan karena wajahnya baru, syekhnya menanyakan, kamu ini siapa? Dia bilang, saya orang baru tinggal di sini, kami baru pindah semalam atau baru hari itu gitu. Saya lihat ada masjid maka saya ikut sholat tadi. Boleh saya ikut syekh? Boleh. Kemudian mulailah digilir setoran-setoran hafalan sampai tiba ke anak 7 tahun ini. Syekhnya mengatakan, bacalah apa yang kau mau, yang kau mau setor.
Dia kaget waktu anak ini mengatakan, silakan Syekh pilihkan surah apa saja. Dan Syekhnya memilihkan surah tertentu, dia baca dengan bagus, suaranya bagus, tajwidnya bagus, hafalannya juga bagus. Syekhnya suruh pindah lagi, kalau pindah di surah yang lain lagi, dibaca lagi dengan bagus, semuanya sempurna. Sampai akhirnya Syekhnya penasaran tanya, apa kamu hafal 30 juz? Dia bilang iya. Kata anak ini iya. Maka di benaknya Syekh ini, pasti ayahnya orang ini, orang yang luar biasa. Sampai bisa membuat anaknya hafal 30 juz. Maka dia bilang, saya ingin ketemu dengan ayah anda. Atau ayahmu. Anak itu mengatakan, insya Allah sebentar maghrib ayah saya akan ada hadir di masjid. Kemudian pergilah dia ke rumah, lalu dia balik maghrib bersama ayahnya. Waktu ayahnya datang, ternyata ayahnya penampilannya biasa saja. Ya. Jadi bukan kelihatan orang yang agamis gitu ya. Biasa saja orangnya. Nah, akhirnya syekhnya melihat ke ayah itu lalu mengatakan, selamat, saya mengucapkan atas didikan yang baik buat anak ini 7 tahun sudah bisa hafal 30 juz dan sudah bisa mengenal masjid. Kata dia, Syekh mungkin ada bertanya-tanya dengan penampilan saya seperti ini karena saya adalah karyawan di sebuah perusahaan, maka penampilan saya begini saja. Kalau anda ingin tahu kenapa anak saya bisa begini, ini karena di rumah Allah karuniai saya seorang istri yang baik. Di tangan dialah anak saya seperti ini. Dan perlu anda tahu di rumah masih ada 2 lagi adiknya. Yang satu 5 tahun, satu 3 tahun itu sudah hafal belasan juz Al-Quran. Jadi memang di tangan ibu-ibu sebenarnya. Gitu kan? Kebanyakan karena mayoritas waktu. Kalau kami laki-laki kan lebih banyak waktu di luar rumah. Maka mayoritas waktu bersama ibu-ibu di rumah. Nah itu harus betul-betul orang yang kalau jadi istri ini benar-benar dia tahu kewajiban dia sebagai istri. Kemudian dia juga tahu posisi dia sebagai ibu, bagaimana dia meraih pahala yang terbaik nanti dari anaknya. Maka itu adalah satu hal yang luar biasa, pondasi yang luar biasa dalam masalah rumah tangga tersebut. Dan judul kita 40 nasihat memperbaiki rumah tangga. Akan sangat mudah rumah tangga itu diperbaiki di saat memang wanita itu soleha. Akan sulit sekali diperbaikin kalau dia tidak soleha. Akan sulit sekali. Nah ini kurang lebih gambarannya. Baik, kita sekarang akan bahas dulu nasihat pertama beliau dalam masalah memperbaiki rumah tangga ini, memilih istri yang tepat. Nanti akan lebih panjang lebar kita jelaskan insya Allah. Beliau mengangkat surah An-Nur ayat 32 yang berbunyi, wa ankihul ayama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullah min fadlih wallahu wasi'un alim. Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, maksudnya bujang ataupun gadis, janda ataupun duda, menikah saja, kata Allah, dan orang-orang yang layak menikah atau kawin dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, maka Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, maksudnya melalui pernikahan itu. Dan Allah maha luas karunia-Nya, lagi maha mengetahui. Ayat ini memberikan gambaran kepada kita adanya motivasi dalam Islam untuk selalu mendahulukan pernikahan. Dan mengedepankan ini sebagai salah satu program hidup. Dengan juga tidak menunda-nundahnya. Ada poin-poin penting dalam masalah melangkah menikah. Tidak ada hubungannya antara menikah dengan prestasi dunia. Tidak ada hubungannya menikah dengan umur tertentu yang ditentukan, misalnya seperti menikahnya harus 30 tahun, harus 35 tahun, harus 40 tahun. Tidak ada hubungannya dalam syariat semua itu. Dan juga adanya perintah dalam agama untuk menyegerakan pernikahan itu. Baik dia gadis, dia bujang, perempuan atau laki-laki, atau janda ataupun duda. Kecuali dalam keadaan misalnya dia memiliki penyakit kronis yang berbahaya, atau memang dia pada saat berumah tangga lagi, dia berpikir tentang adanya anak-anak kecil yang mungkin akan terbengkalai. Ya. Karena dalam salah satu riwayat yang dituliskan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah dalam buku beliau Dosa-Dosa Besar, ada riwayat salah satu dari 4 wanita penghuni surga adalah wanita yang suaminya meninggal atau dia bercerai, kemudian ada anak-anak kecil yang dia tidak melangkah menikah lagi karena khawatir mereka terbengkalai. Takutnya nanti susah terpecah konsentrasi untuk mengurus suami atau anak-anak yang kecilnya. Itu ada pengecualian. Tapi selain dari ayat ini dianjurkan seseorang untuk membangun rumah tangga. Mungkin ada yang mengatakan,
Tapi kan rumah tangga saya yang lalu memang tidak berhasil. Itu bukan tolok ukur untuk kita jadikan, oh ini pegangan berarti kedepannya juga saya tidak berhasil terus. Itu pemahaman yang keliru. Kalau ada orang memulai satu usaha, dia tidak berhasil. Bukan berarti dia memulai usaha lain kemudian dia gagal lagi. Itu berarti dia sengaja mengkerdilkan dirinya sendiri. Padahal sebenarnya belum tentu. Mungkin dia tidak berhasil di perusahaan yang pertama, di ide yang pertama, di rumah tangga yang pertama, tapi mungkin dia berhasil yang selanjutnya. Itu potongan wa ankihul ayama minkum atau nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu. Apalagi kalau memang seseorang itu khawatir dirinya terjerumus dalam fitnah. Ya, misalnya dia nanti akan tidak bisa kontrol syahwatnya, ya, dia harus butuh melampiaskan dengan cara haram, maka ini sudah wajib bagi dia untuk menikah. Kemudian potongan yang kedua yang bisa diambil dari ayat ini adalah adanya janji dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya siapapun yang menikah maka akan dibukakan pintu rezeki oleh Allah. Dibukakan pintu rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis juga menjelaskan itu ya. Yang kata Nabi SAW, ada 3 orang yang pasti Allah akan berikan rezeki. Salah satunya adalah orang yang menikah karena menyelamatkan kesucian kemaluannya supaya jangan dia berbuat zina. Kemudian kata beliau di sini setelah baca ayat atau menulis ayat tadi, hendaknya seorang atau seseorang memilih istri soleha dengan syarat-syarat sebagai berikut. Kata Nabi SAW, tungkahul mar'atu li arba'a limaliha wali hasabiha wali jamaliha wali diniha fadfar bidhatid din taribat yadak. Yang artinya wanita itu dinikahi karena 4 hal. Hartanya, keturunannya, kecantikannya dan agamanya. Maka hendaknya engkau utamakan wanita yang memiliki agama, jika tidak niscaya kedua tanganmu akan berdebu atau menjadi miskin dan merana. Hadis itu diriwayatkan oleh Bukhari. Hadis ini Bapak Ibu sekalian memberikan gambaran kepada kita bahwasanya secara umum wanita itu dipilih dinikahi oleh laki-laki karena 4 perkara ini. Ada yang menikah karena kecantikannya, murni, nggak dilihat agama, nggak dilihat kekayaan, pokoknya cantik dinikahi. Ada yang menikah karena jalur keturunannya. Mau cantik, mau enggak, mau kaya, pokoknya intinya jalur keturunannya terhormat, nikah. Ada juga yang menikah karena hartanya. Karena dia kaya, mau cantik, mau keturunan tidak cantik, keturunannya biasa kah, intinya kaya, dinikahi. Ada juga orang menikah karena agamanya saja. Karena melihat agamanya tidak penting kekayaan, tidak penting ya kecantikannya, yang penting dia beragama, salihah, maka dinikahi. Lalu Nabi SAW mengatakan, kalau ini pilihannya, opsinya, maka fadfar bidhatid din. Dahulukan yang beragama. Taribat yadak, maka hidupmu akan bahagia. Di sini terjemahnya tadi kan dikatakan hidupmu akan selamat dari merana atau kemiskinan. Ya. Di sini dimaksud merana adalah susah. Ya, kapan menikah dengan wanita yang tidak salihah, maka hidupnya akan susah. Nah di poin ini saya sedikit mau tambahkan bahwasanya ini berlaku juga bagi ibu-ibu ya, bagi perempuan. Memilih pasangan juga sama. Ya, dia harus laki-laki yang saleh. Dan ini Nabi SAW sudah ucapkan dalam hadis beliau, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwiju." Kalau datang kepada kalian laki-laki yang kalian ridhoi 2, akhlak dan agamanya. Jadi karakternya baik, santun, ramah, gitu kan, dan juga baik agamanya. Dia menjaga sholatnya, dia menjaga pendapatannya dari yang haram misalnya, ya. Maka terima lamarannya, kalau tidak akan terjadi kerusakan di muka bumi. Dari hadis ini kita lihat bahwasanya Nabi SAW suruh mendahulukan agama. Mungkin ada, mohon maaf, yang hadir di sini sudah sepuh, sudah lama berumah tangga segala macam. Ini bukan berarti bahasan ini sudah lewat bagi Bapak Ibu. Karena kita masih dikaruniai misalnya anak perempuan, kita dikaruniai saudari perempuan, ya. Dan kita bisa menutupi kesalahan kita yang lalu ya, dengan anak-anak kita ke depan. Kalau misalnya kita dulu menikah dengan wanita yang tidak soleha, nanti anak-anak kita nggak boleh nikah kecuali dengan wanita yang soleha. Kalau kita punya anak laki-laki. Kalau kita dulu menikahnya dengan laki-laki yang tidak soleh, maka jangan terjadi juga pada anak perempuan kita. Harusnya mereka akan menikah dengan laki-laki yang soleh saja. Karena orang-orang yang soleh dan soleha ini yang sudah mengenal Tuhannya, maka pasti akan memberikan hak hamba-hamba juga.
Nabi SAW menjadikan, Bapak Ibu sekalian, semua dunia ini, apapun yang kita lihat, misalnya rumah yang mewah, kendaraan yang nyaman, apalah harta yang melimpah, itu kan perhiasan dunia semua. Tapi Nabi SAW menjadikan perhiasan terbaiknya justru wanita yang salihah. Dalam hadis beliau, ad-dunya kulluha mata' wa khairu mata'id dunya al-mar'atus salihah. Dunia semuanya kesenangan. Dan sebaik-baik kesenangan adalah wanita salihah. Itu ada footnote nomor 7, hadis riwayat Imam Muslim. Artinya makna hadis ini cukup luas. Tapi diantaranya tadi saya bilang, kalaupun rumahnya sederhana, kalaupun misalnya pendapatan biasa-biasa saja, tapi kalau bertepatan dapat wanita salihah yang pintar untuk memang memposisikan diri sebagai istri, yang memang dia berpikir untuk membangun rumah tangga yang baik, merangkul suaminya, maka pasti kebahagiaan akan didapatkan dari situ. Pasti kebahagiaan akan didapatkan dari situ karena dia sebaik-baik perhiasan. Maka bagi laki-laki itu dia akan terus berusaha banting tulang lebih giat lagi hanya karena keridhaan istrinya. Ya. Kapan dia pulang ke rumah, misal berapapun uang yang dikasih sudah bisa dikelola jadi makanan atau apa sajalah. Ya. Ada saya temuin seorang teman dulu, sudah cukup lama kami berkenalan. Dia pernah memberikan pendapatan pertama dia kepada istrinya. Dan dia berpikir kemungkinan uang itu akan ditabung atau akan dipakai untuk keperluan pribadi gitu. Karena itu selain dari uang nafkah. Uang nafkah ada dikasih juga ini kelebihan ada keuntungan yang saya dapatkan dikasih kepada istrinya. Dan itu memang dia sudah ikhlaskan. Mau didabung, mau di apa terserah gitu. Tapi dia kaget ternyata justru istrinya balik untuk memberikan uang itu kepada suaminya tapi dalam bentuk yang lain. Dia berikan makanan yang enak, dia berikan pakaian yang disukai oleh suaminya, sepatunya. Dia seakan-akan kembalikan lagi ke suaminya semua itu. Pada saat suami pulang ke rumah, dia lihat ada makanan mewah di atas meja makan. Lalu dia ditemani dengan baju yang bagus, kemudian penampilan yang ramah, kemudian dia makan. Sebelum dia makan, dia cerita sama saya sendiri. Bilang waktu itu saya sempat menanyakan karena saya lihat makanan ini mewah, belum pernah ada makanan seperti ini sebelumnya. Dari mana ini? Kata istrinya, ini dari uang yang Anda kasih ke saya. Jadi saya kembalikan semua, berikut juga saya sudah siapkan ada pakaian baru dan segala macam. Mungkin karena itu suaminya bilang saya jadi lahap sekali makan makanan itu, saya merasa puas kenapa istri saya justru kembalikan ke saya dan setelahnya saya lebih berusaha untuk memberikan yang lebih baik lagi kepada dia. Ya. Ini salah satu rincian daripada makna dan sebaik-baik perhiasannya adalah istri yang salihah. Ini untuk lebih jelasnya, kalau mau mengetahui tentang penjelasan Allah Subhanahu wa taala berhubungan dengan wanita salihah, Bapak Ibu bisa, terutama ibu-ibu ya, ini bisa melihat dan menjadikan tolok ukurnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 34. Surah An-Nisa surah nomor 4 ayat 34. Ya, yang bunyinya saya bacakan. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah wallati takhafuna nushudahunna fa'iduhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhun fa in ata'nakum fala tabghu 'alayhinna sabila innallaha kana 'aliyyan kabira. Firman Allah ini sudah turun 1400 tahun yang lalu mengingatkan tentang rambu-rambu dalam rumah tangga. Kita bagi menjadi beberapa potongan ayat ini. An-Nisa surah nomor 4 ayat 34. Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita. Ini bagian pertama dari ayat. Jadi memang Allah Bapak Ibu sekalian menciptakan hanya dua jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Dan harus ada salah satunya jadi pemimpin. Ya. Allah memilih kaum laki-laki jadi pemimpin. Pemimpin itu apa maknanya? Penaung, pelindung, ya, pengambil keputusan. Ini harus difahami. Ini adalah rules, ya, rules yang paling tepat dalam masalah rumah tangga. Harus ada yang memimpin. Dan pemimpin itu harus satu. Makanya imam sholat satu, imam negara satu, pemimpin negara, panglima perang satu. Mungkin ada wakilnya, tapi pemimpin itu satu supaya tidak bentrok, ya, instruksi atau apalah keputusan yang diambil dalam satu tempat yang sedang dipimpin itu. Ya. Dan di sini bukan difahami. Oh kalau pemimpin berarti dia otoriter, dia kasar, ya, dan segala macam, tuh dia zalim, nggak bisa. Itu ada hukum sendiri. Nanti dia berdosa di sisi Allah SWT dan Allah punya cara menghukumnya. Tapi di sini
yang kita bicara idealnya. Ya, ada pemimpin, ada yang dipimpin. Nah seperti itulah mulai dari rumah tangga sampai kepada instansi yang terbesar pemerintahan misalnya. Sementara posisi istri adalah wakil. Ya, adalah wakil. Wakil berarti mendampingi, kemudian memberikan masukan-masukan, nanti keputusan terakhir ada di tangan sang suami. Ya, jadi sangat bijaksana dalam rumah tangga kalau ibu mengatakan misalnya sama suaminya, kalau ditanya bagaimana pendapat kamu, pendapat saya begini dan begitu misalnya. Terus kemudian nanti terserah kembali kepada siapa, misalnya dipanggil abang, kakak, kak atau apa, kembalikan kepada dia. Nah itu namanya kita memposisikan dia sebagai pemimpin. Ya. Kemudian potongan yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah mengatakan laki-laki pimpin wanita, lalu dikatakan oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, melebihkan laki-laki atas wanita, ya, karena laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Jadi kalau ada ibu-ibu yang nanya, kok Allah milih laki-laki jadi pemimpin bukan perempuan? Di sini jawabannya dari ayat ada dua. Yang pertama, karena memang Allah yang memilih, memberikan kelebihan kepemimpinan pada laki-laki. Maknanya, salah satu maknanya adalah laki-laki dominan akal. Perempuan dominan perasaan. Nah, dominan akal itu cara memahaminya, masalah apa, solusinya. Misalnya kalau ibu telepon suami, ibu tanya, ini di rumah lagi padam listriknya misalnya. Maka begitu ibu bicara, dia langsung akalnya berjalan untuk mencarikan jalan keluar. Itu dominan akal namanya. Kalau dominan perasaan itu dia merenungi dulu lama baru pikirkan jalan keluarnya. Contoh misalnya, supaya lebih memahami tentang masalah karakter masing-masing laki-laki dan perempuan. Dan kenapa Allah lebih pilih laki-laki sebagai pemimpin. Kalau laki-laki lagi setir mobil, ban mobilnya pecah. Maka dia tiba-tiba atau bocor, tiba-tiba pada saat dia turun dia akan berpikir di mana bengkel terdekat dan bisa selesai. Dia nggak pikir lagi apa sebabnya. Akal begitu, masalah, solusi. Mentok ke satu titik, dia akan pindah ke titik yang lainnya. Itu namanya dominan akal. Kalau ibu yang setir mobil, ban mobilnya bocor, ibu akan turun melihat dulu bannya lama, kenapa bannya pecah, pakai perasaan dulu, apa kira-kira sebabnya, baru pikir bengkelnya. Ya. Itu memang karakter bawaan. Ya. Dan memang masing-masing membutuhkan itu. Laki-laki karena memang hidupnya di luar rumah, dia diwajibkan cari nafkah, dia bukan ayah ibu, dia bukan saudara ibu, dia orang asing karena kita tidak boleh nikah sama mahram. Mahram itu seperti ayah, paman, ponakan, saudara kan kita tidak boleh. Ibu tidak boleh nikah. Ibu boleh nikah sama laki-laki yang bukan mahram. Berarti dia orang lain. Yang pada saat dia menikah sama ibu, Allah wajibkan dia berdosa besar kalau dia tidak memberikan nafkah. Nafkah 5 hal. Makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, transportasi semampu suami. Berarti dia sekarang diposisikan jadi pemimpin karena memang alasan yang kedua, dia menafkahkan dari hasil keringatnya. Jadi dia yang kerja, ibu cuma di rumah. Tapi ibu tinggal nikmatin makan, minum. Balasnya adalah melayani dia sebagai suami di saat sedang ada. Biologisnya, makanannya, minumannya. Tapi selebihnya ibu yang menikmati rumah tersebut, ibu yang menikmati makanan tersebut, minuman tersebut, dan seterusnya. Semua fasilitas yang ada. Nah ini sebabnya Allah memilih mereka jadi pemimpin karena dua alasan. Alasan yang pertama karena memang Allah berikan fasilitas akal yang selalu memikirkan masalah solusi, dan juga yang kedua karena memang mereka diwajibkan untuk menafkahkan hartanya kepada para istri. Jadi ibu punya hak dari harta suami yang merupakan nafkah. 5 hal ya, makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, transportasi semampu suami, dan itu hitungannya harian. Ya. Itu hitungannya harian. Jadi kalau ada suami ibu yang kasih ini ya awal bulan uang untuk 1 bulan ke depan, itu berarti kebaikan yang luar biasa. Kenapa? Karena dia tidak punya kewajiban kasih ibu 1 bulan. Kewajiban dia harian. Kalau dia kasih 1 bulan untuk sampai bulan depan, terus dia meninggal di pertengahan bulan, berarti 2 pekan yang tersisa itu dia sudah bonus. Karena dia tidak ada kewajiban, itu kan selama hidup. Kalau sudah meninggal berarti gugur kewajiban nafkah dia. Jadi kalau dia sudah kasih kepada ibu sesuatu, maka itu berarti kebaikan. Ini aja sebenarnya sudah harus dinilai sebagai sebuah kelebihan ya. Saya sering kasih contoh di pengajian begini, karena banyak sekali di antara saudari kita muslimah, mereka pada saat minta uang bulanan atau nafkah itu seperti lagi nagih utang. Ya. Ingat ya besok tanggal 1. Ya. Jangan lupa.
atau apalah dengan cara melotot, dengan cara marah misalnya. Padahal yang sedang dia minta hasil keringat orang, hasil kerja orang. Islam menyuruh wanita soleha karena wanita soleh tahu tata caranya. Dengan santun, dengan baik, mengingatkan. Maka itu tata cara yang paling tepat. Ya. Jadi kita harus lebih baik menggunakan tata cara yang tepat. Karena masalah nafkah ini memang kewajiban, tapi sifatnya harian dan juga itu adalah hasil keridhaan dari dirinya. Ya. Kemudian dikatakan sebab itu, ya, maksudnya sebab daripada yang di atas tadi, Allah jadikan laki-laki sebagai pemimpin, lalu Allah lebihkan mereka karena mereka diberikan dominan akal dan mereka berikan nafkah. Oleh sebab itu, lalu Allah masuk wanita yang salihah. Berarti sekarang Allah setelah menjelaskan tentang hukumnya tadi laki-laki jadi pemimpin dan kenapa dipilih jadi pemimpin, maka Allah langsung masuk kepada ibu-ibu, para wanita. Oleh karena itu wanita yang salihah, karena ini peraturan Allah, ialah yang taat kepada Allah tentang keputusan di atas. Ya. Jadi rumah tangga itu tidak akan stabil di saat istri yang mengatur, ya, rules-nya, sehingga suami yang justru menjadi orang yang dibawa, dipimpin. Itu berarti terbalik. Bagi wanita yang tidak soleh itu biasa. Tapi kalau wanita soleh berbeda. Makanya Allah di sini mengatakan, oleh karena itu wanita yang solehah, maksudnya kembali kepada potongan awal ayat, yang menerima keputusan, yang taat kepada Allah tentang keputusan suami diangkat jadi pemimpin, dan juga ya, kelebihan keputusan Allah karena mereka diberikan dominan akal dan mereka memberikan nafkah, yang menerima keputusan itu, dan juga dikatakan memelihara diri ketika suami tidak ada. Suami ada biasanya istri pasti akan bersama suaminya, tapi kalau suaminya lagi safar, lagi tidak ada, maka ini berarti sangat terbuka pintu-pintu syaitan untuk dia melakukan pelanggaran-pelanggaran agama. Mengkhianati misalnya rumah tangganya dengan selingkuh, atau dia keluar tanpa izin, atau dia menyalahgunakan harta yang dititipkan, atau dia membengkalikan anak yang diamanahkan. Maka ini diingatkan. Ya, jadi oleh karena itu wanita salihah, maka mereka adalah yang taat kepada keputusan Allah tadi dan juga memelihara diri ketika suami tidak ada. Oleh karena Allah telah memelihara mereka. Nah, garis bawahi potongan firman Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu sekalian, karena Allah telah memelihara mereka. Apa maknanya ini? Artinya ibu selalu terpelihara dengan hukum Allah. Sebelum menikah, ibu wajib dinafkahi oleh ayahnya. Wajib, saya misalnya sebagai ayah, Allah karunia saya anak perempuan, wajib saya nafkahi. Sampai menikah. Kalau anak perempuan itu sampai 40 tahun pun tidak menikah, ayahnya masih hidup, wajib ayahnya berikan nafkah. 5 hal tadi, makan, minum, pakaian, tempat tinggal, transportasi semampu ayahnya. Berarti ibu dalam kondisi belum nikah, aman, dipelihara oleh Allah. Karena ada laki-laki yang wajib menaungi ibu. Ya. Setelah menikah, ibu pindah ke rumah suami yang tadinya tidak dikenal sebelumnya, kemudian tiba-tiba dia wajib untuk menggantikan posisi ayah. Ditambah lagi ekstra, ibu terpenuhi kebutuhan biologisnya. Kalau sama ayah tidak. Ayah cuma sekedar makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, transportasi. Suami ditambah lagi satu, ada kebutuhan biologis ibu yang terpenuhi. Ibu bisa interaksi biologis sama dia, bercengkrama sama dia, yang tidak boleh sama ayah kandung pun. Hukumnya haram gitu kan. Nah ini hal yang harus diperhatikan dari firman Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah memelihara mereka. Jadi ibu kalau mau berpredikat ini, maksudnya salihah, maka renungi baik-baik tentang hukum Allah Subhanahu wa taala. Besarkan nikmat apapun yang Allah berikan melalui suami, termasuk keberadaan dia, termasuk apapun yang dia berikan ibu dari kepala sampai kaki, dari sampo yang dipakai, sabun yang dipakai, odol, sikat gigi, AC yang dihirup, kamar mandi, tempat tidur, apa saja. Semua itu kan nikmat besar. Yang kalau ibu mau bayangkan besarnya, saya sering kasih contoh ini. Kalau ibu lagi jalan, lagi kehujanan, misal anggap di depan rumah kita ini, lagi kehujanan, terus berdiri di depan pagar, pemilik rumah mengatakan, "Bu, sini aja bu, nunggu di sini sampai hujan reda," misalnya. Pemilik rumah manggil ibu di teras saja. Hanya menunggu hujan reda. Setelah hujan reda ibu pergi. Kira-kira kalau ibu lewat di depan rumah ini satu waktu, ibu bisa mengenang gak kebaikan pemilik rumah? Bisa. Cuma 2 orang yang ngangguk-ngangguk, yang lain kayaknya kurang setuju. Bisa ya.
Kenapa bisa? Karena orang itu telah melindungi kita dari hujan kan? Bagaimana kalau pemilik rumahnya temanin ibu duduk ngobrol, kasih teh hangat, kasih pisang goreng, lebih diingat nggak? Itu hanya sekali ibu tidak jadi kena hujan dan sekali diajak ngobrol. Pertanyaan sederhana, sudah berapa tahun ibu digituin sama suami? Tidak kena hujan, tidak kena panas, mau makan, mau minum tinggal buka kulkas, tinggal mau apa saja di rumah. Apalagi kalau yang disiapin pembantu, disiapin supir, disiapin segala macam. Ya. Bahkan kadang-kadang sudah jadi umum kalau lemarinya 5 meter, ibu 4 meter pakainya, suami 1 meter. Padahal dia pemilik uangnya. Ya. Tapi seperti itulah keadaannya. Artinya Allah memelihara ibu. Bahkan seringkali terjadi ya. Mungkin ada di antara ibu yang pernah merasakan, mungkin pada saat sama ayah dulu hidupannya sederhana. Tapi begitu dengan suami malah jadi luar biasa. Berubah menjadi lebih baik, lebih mewah, lebih segala macam. Padahal ini orang asing, ini bukan ayah gitu kan. Nah seperti itu. Itu potongan makna oleh karena Allah telah memelihara mereka. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala setelah menyebutkan tentang ciri wanita-wanita salihah. Sekarang Allah sebutkan ciri wanita yang pembangkang. Ya, karena ini Allah sedang sebutkan tentang yang salihah. Sekarang kalau ada yang nusyud, nusyud itu membangkang. Wanita-wanita yang kalian khawatirkan nusyudnya, nusyud itu bangkang. Gak mau jalanin kewajiban, gak ngurus rumah, gak layanin suami. Ya. Ada sebagian wanita soalnya berprinsip, oh saya sudah nikah, ya sudah saya begini aja. Ya. Jadi gak perlu urus rumah, gak perlu urus apapun yang berhubungan dengan perangkat rumah lah ya. Masak, mencuci segala macam. Ini bukan ibu harus turun tangan langsung. Kalaupun ibu ada pembantu, ibu boleh suruh pembantunya. Tapi tetap harus dikerjakan. Tidak boleh dibengkalikan. Karena rumah itu tanggung jawab ibu. Perjengkalnya adalah tanggung jawab ibu. Ibu akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala atas nikmat tersebut. Ya. Jadi nggak boleh nanti ditanya mana charger handphone saya hilang. Di mana nggak tahu. Ya sudah beli aja baru. Selalu begitu. Padahal itu hal yang kecil tapi akan ditanyakan oleh Allah SWT. Itu tanggung jawab. Karena kata Nabi SAW, kalian semua pemimpin akan diminta pertanggungjawaban pada hari kiamat. Seorang suami pimpin terhadap istri dan anaknya akan diminta pertanggungjawaban. Dia harus siapkan makanan, minuman, tempat tinggal, transportasi, ya, pakaian yang layak buat mereka. Ya. Makin besar seorang suami keluarkan buat istri dan anaknya, makin besar pahalanya. Karena Nabi SAW jadikan itu adalah nafkah atau sedekah yang paling afdal. Nah begitu juga dengan wanita. Pintu surga dia ada di suaminya. Nah nusyud ini yang kalau ibu dan bapak sekalian buka tadi An-Nisa ayat 34. Nusyud artinya pembangkangan ya. Tidak mau jalankan kewajibannya. Durhakalah. Kalau ibu sebelum nikah bagaimana ibu durhaka sama ayah? Bantah, suara keras, melotot. Nggak mau kalau ayah suruh sesuatu. Nah itu pindah ke suami setelah nikah kan. Karena waktu ayahnya ibu bilang gini kepada calon suami ibu atau calon anak mantunya, saya akan nikahkan kamu sama anak perempuan saya Fulana binti Fulana dengan mas kawin ini. Itu sama begini bahasanya. Sang ayah ibu mengatakan gini, ini anak ini perempuan dulu saya yang kasih makan, saya yang kasih minum, saya yang tempat tinggalkan, saya yang jaga keamanannya, pendidikannya. Sekarang saya serahkan, kamu terima nggak? Nah laki-laki yang asing yang bukan mahram ibu ini bilang, saya terima nikahnya. Berarti oke, sekarang saya terima. Makannya, minumnya, tempat tinggalnya, bajunya semua saya yang tanggung. Oleh karena itu kepatuhan ibu tadinya kepada ayah pindah kepada suami. Karena ini memang orang yang menanggung ibu, keadaan ibu sekarang ditanggung oleh dia. Nah kalau ibu tidak bisa menjaga itu malah menjadi nusyud, membangkang, durhaka sama suami, tidak mau menjalankan kewajiban, tidak mau dengar titahnya. Maka Allah memerintahkan para suami nasihatilah mereka dengan baik. Gak boleh loh istriku itu haram, ini gak boleh misalnya. Nasihatin. Kalau tidak mau maka pisahkan mereka di tempat tidur. Ini bahasa agama kita hajar. Hajar ya, pakai E, bukan hajar ya. Hajar, hajar itu diboikot, diranjang. Ya. Jadi gak terjadi interaksi biologis. Bagi wanita yang nusyud maka tidak digauli oleh suaminya. Kalau mereka juga tidak mau, tetap saja disuruh tutup aurat nggak mau, disuruh berhenti untuk selingkuh nggak mau, disuruh sholat nggak mau, udah dinasihatin nggak mau dengar, diboikot, diranjang malah makin jadi-jadi,
Maka hukumnya di sini Allah bilang pukullah mereka. Tapi pukulan ini ulama tafsir mengatakan darbatun ghairu mubarrah. Pukulan yang tidak berbekas, nggak boleh nampar wajah, ya, nggak boleh menyakiti fisik yang sampai melukai. Tapi sebagian mereka ada yang mengatakan menggunakan kayu siwak kecil. Ingatkan, kamu udah salah, gitu ya. Nah, kalau tidak mau juga, maka berarti keputusannya sudah tidak bersama, cerai, ya. Lalu kata Allah SWT nasihat kepada para suami, kemudian jika mereka sudah mentaatimu, istri sudah mengatakan maafin saya, ya saya tidak akan ulangi, gitu kan misalnya. Apalagi kalau masih baru pertama kali dilakukan, ya bukan berulang-ulang ya minta maaf terus ulangi lagi. Nah, ini kan mungkin butuh lebih peringatan lebih tegas lagi ya. Maka janganlah kamu wahai para suami mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Jadi nggak boleh suami malah mengungkit-ungkit lagi kalau sudah berlalu. Ya, penting sekarang sudah diperbaikin. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Ini ayat sengaja kita baca karena ada hadis yang diangkat oleh penulis ini di halaman 10 tadi. Bahwasanya dunia ini semuanya perhiasan dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita yang salihah. Dan inilah definisi daripada wanita salihah itu. Kemudian juga ada hadis lain menguatkan ini, diriwayatkan oleh Abu Dawud, tidak ada di buku kita, saya bacakan saja. Kata Nabi, kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ala ukhbiruka bi khairi ma yaknizul al-mar'atu salihah. Maukah aku beritahukan kepadamu tentang sebaik-baik simpanan seorang lelaki, harta simpanan dia yang terbaik bagi laki-laki? Al-mar'atu salihah, wanita yang salihah, idza nazara ilaiha sarrathu, dan cirinya adalah istri salihah yang kalau sang suami melihat kepadanya dia akan senang. Dia akan senang karena setiap dilihat selalu wajahnya senyum, selalu ramah, selalu penuh dengan keceriaan, ya. Maka itu cirinya wanita salihah. Wa idza amaraha ata'athu, kalau diperintahkan selalu iya. Selama ibu bukan diperintahkan pada yang haram. Jadi selama yang baik-baik saya minta ditemani minum kopi, duduk sama-sama, ngobrol, keluar. Selama bukan yang haram, maka ibu lakukan sudah ibadah buat ibu. Dan perlu kita garis bawahi Bapak Ibu sekalian ya, kita ini ditugaskan menjadi suami dan istri hanya sampai ajal datang. Gak usah membangkang dari hukum Allah. Itu batasannya ada. Begitu ajal kita datang selesai. Kita sudah tidak bertugas lagi dan kita akan dapat balasan dari perbuatan kita. Poin yang penting yang tidak kalah harus diperhatikan sini adalah peringatan ketiga Nabi SAW, wa idza ghaba anha, peringatan Umar bin Khattab, wa idza ghaba anha hafizathu, dan kalau suaminya tidak ada maka dia tidak selingkuh, ya. Dia malah tetap menjaga diri kalau suami lagi tidak ada. Jadi tetap selalu mengontrol diri dengan pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasai dan dihasankan oleh Syekh Albani, bunyinya begini, qila li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ayyun nisa'i khair. Ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wanita manakah yang paling baik? Wanita terbaik. Qala allati tasurruhu idza nadhar. Wanita atau istri yang kalau dilihat oleh suaminya pasti suaminya akan bahagia, senang. Jadi dari penampilannya, dari senyumannya, dari sambutannya, ini wanita yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Atau ini ciri wanita salihah tadi ya. Wa tuti'uhu idza amar, dan dia selalu aja patuh kalau diperintahkan. Wala tukhalifuhu fi nafsiha wa maliha bima yakrah, dan kata Nabi SAW dia tidak menyelisihi suami pada diri dan hartanya sehingga membuat suaminya benci. Jadi berputar di situ ya, tentang masalah bagaimana wanita ini baik terhadap keputusan suaminya. Contoh misal ini, kalau ibu sudah terbiasa sebelum menikah pakai piyama di rumah. Kalau mau tidur, menikah sama suami, suami maunya ibu pakai baju lebih terbuka. Ya sudah, tak apa-apa. Mengalah saja. Tidak usah ibu bilang ya saya sudah begini, terima saja. Ayah saya ajarin saya piyama 20 tahun yang lalu begini. Ya. Saya udah biasa sama ibu saya pakai daster begini, nggak usah pakai baju yang aneh-aneh misalnya. Padahal suami ibu tidak pakai baju pun maaf bisa, gitu kan. Begitu juga pernah terjadi kasus ada rumah tangga yang saya tahu 15 tahun, hampir 20 tahun berumah tangga. Lebih malah ya. Dari 20 tahun itu sering cekcok, mungkin setelah 25 tahun mungkin berumah tangga cerai. Saya ketemu sendiri sama suaminya, saya tanya, kenapa mau cerai? Masalah ini bukan main-main, anak-anaknya sudah pada besar semua sudah balik. Kenapa bercerai? Jawaban suami sederhana.
karena saya suka dengan wanita yang rambutnya panjang. Setiap kali istri saya rambutnya panjang dipotong. Saya bilang kenapa dipotong? Saya ini suka rambut panjang. Ya sudah saya begini, terima silakan, tidak terima ya nggak usah. Bertahun-tahun suaminya sabar, istrinya ngotot dengan hanya rambut panjang atau rambut pendek. Seperti bom waktu meledak satu waktu tidak sama-sama. Lalu masalahnya apa kalau rambutnya dipanjangin? Ya kan gitu. Yang penting kan kita tidak melanggar agama. Ini salah satu poin contoh yang disebutkan dalam hadis ini. Saya juga sering berbagi, terutama bagi ibu-ibu, kami kaum laki-laki ini, kalau mau selalu saja suaminya baik, maka memang ada 3 hal yang harus diperhatikan. Ini sebenarnya rahasia laki-laki, tapi saya sampaikan. Jadi yang pertama itu adalah pandangan mata. Jadi bagi laki-laki itu pandangan mata luar biasa. Pengaruhnya besar sekali. Ya. Mungkin beda kalau ibu ya. Ibu mungkin kalau sudah sangat sayang sama suami, sudah cinta sama suami, suaminya berpenampilan biasa saja, tidak penting bagi dia. Yang penting suaminya ada dekat dia misalnya. Kalau laki-laki tidak seperti itu. Jadi apa Nabi sampaikan ini, wanita terbaik, wanita yang kalau dilihat oleh suaminya, suaminya senang, itu ternyata berlaku sepanjang hidup ibu. Gitu kan. Jadi memang pandangan mata, kalau dia suka penataan rumah tertentu, dia suka ibu pakai baju tertentu, ya, warna tertentu, maka ibu lakukan saja. Pandangan mata itu sangat berpengaruh sekali bagi laki-laki. Dan insya Allah Bu ya, ini sebuah resep sederhana tapi efeknya besar di luar rumah. Kalau ibu sudah terbiasa pakai pakaian yang dia suka, ya, dan ini maaf, biasanya yang dijual oleh pelacur apa sih? Tanda kutip ya. Bajunya seksi, badannya wangi, ya, penuh dengan kata-kata manja, kan gitu. Apalah godaan, ini harusnya ada pada istri. Kalau suaminya ibu adalah orang saleh, mungkin dia bersabar. Kalau ibu tidak seperti ini ya. Tapi kalau yang tidak saleh, ini keluar cari perempuan itu di sana. Sebenarnya perempuan itu buruk akhlaknya. Tapi karena dia punya ini, kalau ketemu dia senyum, dia ramah, dia manja, dia seksi, dia wangi, terbelihlah sang suami. Bahkan kadang-kadang ada suami yang salah, dia melangkah menikah dengan wanita tersebut karena dia pikir di benak dia kebutuhan ini terpenuhi. Tapi setelah menikah ternyata perempuan itu buruk akhlaknya, buruk agamanya gitu kan. Maka setiap wanita salihah, istri di sini maksudnya, harusnya dia mengalahkan wanita-wanita buruk itu di luar sana. Harus dia kalahkan. Kalau perlu sampaikan ke suami, belilah baju apa yang disukai nanti saya pakai gitu aja. Jadi nggak ada yang salah di situ ya. Itu yang pertama. Yang kedua tentang masalah perutnya. Ya. Salah satu fungsi daripada nafkah yang dikasih adalah makanan dan minum kan. Nah ibu kalau mau masak sendiri bagus. Kalau ibu tidak bisa masak, ibu mau siapin makanan sudah jadi, catering, ada pembantu, gak ada masalah. Yang penting ibu terlibat. Kalau ibu terlibat dengan tangannya langsung tuh jauh lebih baik. Makanya dalam hadis Nabi SAW pernah kumpulin istri-istri beliau lalu beliau bilang begini. Nanti orang yang pertama menyusul aku nanti setelah aku meninggal adalah orang yang paling panjang tangannya di antara kalian. Nabi bilang kepada para istrinya, kata Aisyah begini, setelah Nabi SAW meninggal, kami para istri Nabi ini kalau ketemu selalu ukur tangan. Siapa tangannya lebih panjang. Karena mereka berpikir hadis itu letterlet. Siapa yang tangannya lebih panjang berarti dia lebih dulu meninggal menyusul Nabi. Ternyata kata Aisyah, kami faham tentang apa yang Nabi maksudkan setelah Zainab meninggal duluan. Zainab istri Nabi. Karena semua istri Nabi suka bersedekah Bapak Ibu sekalian. Tapi Zainab ini berbeda. Dia kalau misalnya mau bersedekah dengan baju perang untuk orang berjihad, dia bisa beli di pasar. Tapi enggak, dia sengaja jahit sendiri. Dia kalau mau berbagi makanan untuk orang miskin, dia bukan beli makanan jadi, dia masak sendiri. Jadi dengan terjunnya kita dengan tangan sendiri, itu punya ekstra pahala. Walaupun saya bilang tadi, boleh ibu menggunakan tenaga pembantu rumah tangga misalnya ya, untuk nyapu, untuk ngepel, untuk nyuci, untuk segala macam menata rumah, tapi ibu terlibat. Coba buat makanan hari ini ibu tes, ini buat suami saya, ibu tata yang baik di meja makan, ibu yang temanin dia segala macam gitu ya. Jangan nanti suami pulang, nggak ada ibu yang layani dia, pembantu, ya semua segala macam, dan seringkali terjadi naudzubillah di rumah tangga bahkan selingkuh dengan pembantunya karena istrinya nggak pernah ada di rumah, sibuk di luar rumah, nggak pernah urus suaminya. Maka itu berbahaya sekali. Nah kalau dalam makanan ini ibu coba cari tahu makanan apa yang paling disukai. Biasanya kami laki-laki itu punya kayak ciri khas dalam makan ya. Kayak misalnya ada orang sukanya ada kerupuk misalnya. Maka selalu ada aja itu. Atau tempe misalnya. Ada tempe walaupun ibu masak yang lainnya. Sehingga makanan kesukaan dia ada di situ.
Jadi itu tidak butuh banyak kok sebenarnya. Kemudian yang ketiga masalah kemaluan, kebutuhan biologis. Jadi ibu jangan samakan ibu sama suami, nggak bisa sama. Ya, beda sekali antara langit sama bumi ya. Ibu-ibu itu cuma punya sel telur, kantongnya bayi. Laki-laki itu punya sperma, sperma itu panas. Ya, itu inti manusia ada di sperma. Dan sekarang sudah ada teknologi canggih bisa melihat dari sperma itu. Kalau dia yang sperma itu yang lolos sudah bisa ditahu nanti ini jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan, ataupun bisa dilihat sampai jenis rambutnya, jenis kulitnya itu masih dalam bentuk sperma pun, gitu kan? Karena di situ inti manusia. Nah sperma ini kalau tidak dituangkan biasanya hasilnya emosi, biasa bawaannya marah. Jadi kalau ada suami yang sering emosional, tidak perhatian sama ibu, maka lihat 3 hal ini. Bagaimana pandangan matanya, bagaimana makanan, bagaimana biologisnya. Insya Allah kalau 3-3 ini dipenuhi, dompetnya akan terbuka. Langsung senyum pada saat saya sebut itu ya. Baik, ada hadis yang lain diriwayatkan Imam Ahmad. Kata Nabi SAW, minas sa'adati ibnu Adam thalatha. Ada 3 yang merupakan sumber kebahagiaan anak laki-laki Adam. Ya, untuk kaum laki-laki. Wa minas syakwati ibnu Adam thalath. Dan juga dari penderitaan anak Adam ada 3. Minas sa'adati ibnu Adam al-mar'atus salihah. Kebahagiaan yang pertama bagi anak Adam yang laki-laki adalah istri yang salihah. Yang selalu aja bersama dia, mendampingi dia di suka dukanya, selalu hidupnya untuk suaminya. Kemudian wal maskanus salih, tempat tinggal yang layak, ya, yang nyaman. Jadi tidak harus besar tapi penataannya bagus, bersih, ya, hidup suasananya. Kemudian wal markabus salih, dan tunggangan yang pantas. Jadi boleh nggak dalam Islam Ustadz, saya punya rumah yang luas besar. Kalau ibu bapak punya harta silakan. Di tempat yang mewah silakan, selama mampu. Renovasi ganti silakan, selama mampu, nikmati. Karena rumah yang bagus itu bagian daripada nikmat yang Allah berikan selama mampu. Tapi jangan memaksakan diri. Jangan akhirnya sampai utang atau mendapatkan pendapatan haram, ini nggak boleh. Begitu juga dengan tunggangan. Boleh nggak kita pakai kendaraan yang layak, yang bagus? Kalau Anda mampu, kenapa tidak? Silakan. Ya. Kemudian kata Nabi SAW, wa min syakwati ibn Adam al-mar'atu su'. Dan salah satu daripada keburukan dan kesengsaraan anak cucu Adam adalah yang pertama, perempuan yang buruk. Perempuan yang buruk, tidak mau patuh, tidak mau melayani suami, tidak tinggal di rumah, mengurus kewajibannya. Intinya semuanya terbengkalai. Maka ini kesengsaraan yang pertama kata Nabi. Yang kedua wal maskanis su, tempat tinggal yang berantakan. Ya, tempat tinggal yang jelek, tidak terawat. Kemudian yang ketiga wal markabus su, dan yang ketiga adalah kendaraan yang tidak menyenangkan. Ini perkataan Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Makanya ada satu statement yang menarik dari seorang yang bijak mengatakan, al-jamalul makbul biduni salahi wa taqwa nuqmah wa laysa ni'mah. Ketahuilah bahwasanya cantiknya fisik, paras wajah dan fisik itu, tapi tanpa kesolehan dan ketakwaan adalah justru sebuah musibah dan bukan sebuah nikmat. Baik, kita masuk selanjutnya. Yang diangkat dalil oleh beliau adalah sabda Nabi SAW, liyattakhidha ahadukum qalban syakiran wa lisanan zakiran wa zawjatan mu'minatan tu'inuhu ala amril akhirah. Hendaklah salah seorang dari kamu memiliki hati yang bersyukur. Caranya besarkan nikmat. Ya, Bapak Ibu sekalian ya. Begini caranya. Kita ini sekarang kadang jarang sekali mau menikmati sesuatu. Salah satu ciri orang yang tidak menikmati itu kalau makan buru-buru, kalau minum buru-buru. Yang penting laparnya hilang, yang penting hausnya hilang. Orang seperti ini dia tidak menikmati, orang yang lihat pun tidak tertarik untuk makan dan minum. Tapi coba kalau ada orang yang menikmati, biar cuma nasi, sambal sama tempe saja. Tapi karena dia menikmati, dia nikmati, orang yang lihat pun pengen makan juga. Pernah lihat gak begitu? Seperti itu ya. Jadi kita coba berusaha menikmati. Sebenarnya bukan masalah banyaknya secara kuantitas atau kualitasnya semuanya harus bagus. Walaupun sederhana, tapi kalau kita nikmati berbeda. Mungkin
Ruangan yang kita pakai cuma 1 kali 1 meter, satu sofa, duduk berdua sama suami, berdua sama istri, sama anak-anak misalnya. Tapi kita hidupkan suasana dengan nyaman di situ. Maka akan jadi nyaman 1 kali 1 meter itu. Walaupun dia rumah yang 1 hektar, 10 hektar, tapi kalau tidak ada suasana yang nyaman di situ, maka tidak akan nyaman. Caranya harus banyak bersyukur, dan cara bersyukur kita nikmati apa yang ada. Nikmati, selalu kita besarkan itu. Walaupun hanya seteguk air, walaupun hanya segelas teh, kita selalu nikmatin. Beda sekali orang yang nikmatin, perteguknya dia nikmatin, kemudian dia bersyukur. Ya, tidak ada masalah dia membahas sedikit tentang nikmat itu. Oh, kue ini enak ya. Oh, minuman ini enak ya. Misalnya, itu bisa saja dibahas sebagai sebuah nikmat. Karena Allah mengatakan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kalau nikmat Tuhanmu bahasakanlah. Boleh kita bilang, tadi makanannya itu enak banget ya. Tadi minumannya itu begini dan begini. Itu boleh saja. Itu nikmat Allah yang boleh kita bahasakan. Jadi cara bersyukur dengan cara menikmatinya. Dan kita besarkan nikmat itu. Ya. Karena kapasitas kita sebenarnya tidak banyak ya. Jadi jangan sampai kita masuk ke bab tamak. Seperti misalnya mulut kita kan cuma sebesar ini. Kita hanya bisa suapin 1 atau 2 suap makanan. Kalau 3 suap sudah nggak bisa ngomong kita. Ya. Berarti ada kapasitasnya kan. Supaya kita nikmati. Coba nikmatin 1 sendok itu pelan-pelan aja makannya. Secara kesehatan juga bagus. Gitu kan. Begitu juga dengan baju kita. Berapa lembar sih kita bisa pakai baju? 1 lembar pakaian dalam, 1 lembar pakaian luar. Apalagi kalau kayak cuaca Indonesia pakai 3 lembar keringatan. Gitu. Kapasitas kalau musim dingin pun orang pakai 3 lembar cukup. Kalau ada orang pakai 5 lembar mungkin dikira orang gila. Berapa kapasitas kaki kita? Pakai berapa pasang sepatu? 1 pasang. Kanan 1, kiri 1. Betul kapasitas kita. Nikmatinlah itu. Kalau ada lebih boleh. Bukan tidak boleh punya 2, 3 sepatu. Boleh saja sebagai nikmat Allah. Tapi jangan sampai kita ini tidak menikmatinya. Gitu kan? Dibeli cuma sekedar pajangan. Tidak dipakai, tidak dinikmati. Kenapa? Dipakai saja. Gitu kan? Itu contohnya. Jadi lebih menikmati supaya kita memiliki hati yang bersyukur. Dan besarkan nikmat itu Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya, dan lisan yang selalu berzikir. Terutama syukur. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Nabi Muhammad SAW Bapak Ibu sekalian itu, kalau dalam kondisi nikmat ada, beliau selalu membaca Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat. Yang artinya Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat. Segala puji dan puja kehadirat Allah yang semua kebaikan tersempurnakan dengan izinnya. Itu kalau nikmat sedang ada. Lagi sehat, lagi ada makanan, lagi ada interaksi biologis yang halal dengan pasangan, lagi ada anak-anak, lagi macam-macam. Dan kalau ada musibah, ada ujian pun, Nabi tetap mengatakan Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji dan puja pada kehadirat Allah atas segala sesuatu. Ya, itu sekarang ini kejadian Gaza memberikan kita pelajaran itu ya. Kita lihat rumah runtuh, segala. Mereka masih bilang Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala sesuatu. Ini memang sunnah Nabi SAW. Dalam keadaan ada ujian pun mereka masih memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pernah ada sahabat mengatakan, ya Rasulullah beritahukan aku tentang apa itu keselamatan. Kata Nabi SAW, engkau mengatakan Tuhanku Allah dan engkau istiqomah. Yakin Allah ada dan apa yang Allah perintahkan kerjakan, apa yang Allah larang tinggalkan. Lalu kata Nabi SAW, kata para sahabat, kata sahabat itu ya Rasulullah, apa yang paling anda khawatirkan saya keluar dari keyakinan itu? Maka kata Nabi SAW sambil memegang lisan beliau, hadza, ini loh lisanmu. Kapan lisanmu tidak bersyukur kepada Allah, selesai. Maka tidak akan ada manfaat dari semuanya, apapun yang ada di depan matamu ini. Jadi harus banyak bersyukur. Kemudian yang ketiga, wa zaujatan mu'minah tu'inuhu fi ala amril akhirah. Istri yang salihah. Tadi sudah kita jelaskan ciri-cirinya salihah. Dilihat menyenangkan, diperintahkan selalu patuh, menjaga, tidak selingkuh kalau suaminya lagi tidak ada. Tadi disebutkan juga yang patuh kepada Allah, menjadikan suaminya sebagai pemimpin dalam surah An-Nisa ayat 34 tadi. Ya. Dan seterusnya. Kemudian selanjutnya di riwayat yang lain kata beliau, itu tadi riwayat yang baru kita baca di halaman 10 ada footnote nomor 8 diriwayatkan Imam Ahmad, Tirmidzi, Ibnu Majah dari hadis Thauban radhiyallahu anhu, ini sahabat Nabi, dia mantan budak Nabi SAW dan meriwayatkan hadis. Selanjutnya kata Nabi SAW, wa zaujatan salihatan
tu'inuka ala amri dunyaka wa dinika khairu maktanazan nas. Dan istri soleha yang menolongmu atas persoalan dunia dan agamamu adalah sebaik-baik harta yang disimpan oleh manusia. Hadis ini diriwayatkan Baihaqi. Jadi bagi muslimah yang hadir sekarang di pengajian kita, jadilah wanita-wanita ini. Karena ini kan ciri khasnya wanita soleha. Sehingga nanti akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian juga akan mendapatkan cinta dan keridhaan suaminya, dan otomatis dia juga akan bahagia hidupnya. Di dunia dia bahagia, di akhirat juga dia akan mendapatkan kebahagiaan. Nabi SAW juga menganjurkan dan ini menyebutkan tentang ciri wanita salihah sebagai pondasi rumah tangga. Di halaman 11 ya, di paragraf pertamanya, hadisnya kata Nabi SAW, tazawwajul wadudal waludah inni mukathirum bikumul anbiya'a yaumal qiyamah. Nikahilah perempuan yang penuh cinta dan subur peranakannya. Sesungguhnya aku membanggakan dengan banyaknya jumlah kalian di antara para nabi pada hari kiamat nanti. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi. Jadi kita lihat di sini ciri wanita salihah tambahannya lagi adalah wanita yang penuh dengan cinta. Jadi ini cirinya biasanya lembut, santun. Itu berarti wanita penuh dengan cinta. Kalau sudah intonasi suara yang keras, suka teriak-teriak, ini tidak ada cinta berarti. Omong kosong itu berarti tidak akan ada cinta. Cinta itu terlihat dari bagaimana muamalahnya orang. Bagaimana kesantunan dia, keramahan dia. Maka ini wanita yang disuruh cari oleh Nabi SAW kepada setiap laki-laki muslim. Kemudian juga yang subur. Ya. Ini biasanya dilihat dari keturunan orang tuanya. Karena memang salah satu target pernikahan adalah punya keturunan. Kecuali kalau Allah belum kasih itu beda ujian. Tapi umumnya sih manusia itu disuburkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali beberapa orang yang Allah uji dia. Tapi salah satu yang dianjurkan adalah yang subur, ya, mau melahirkan. Karena memang wanita yang subur ini itu akan menambah kebahagiaan rumah tangga, ya. Karena biasanya laki-laki itu suka dengan anak yang banyak umumnya, ya. Seperti itu, karena itu akan membawa nasab dia dan juga itu adalah amal jariah terbaik. Kata Nabi SAW ada 7 hal yang terus mengalir setelah manusia meninggal, ya setelah dia meninggal. Nah salah satunya nomor 1 yang Nabi sebutkan anak yang soleh atau soleha. Jadi memang anak itu sumber pahala yang besar. Jadi misalnya ibu, kita sekarang ini ya yang sudah dewasa ini, selama kita jalan, selama kita minum, selama kita makan, selama kita apa aktivitas, ini semua dipanen pahala oleh orang tua kita. Karena orang tua yang mengajarkan cara jalan dulu, cara ngomong, berpakaian dan segala macam. Itu semua pahala yang sangat besar. Lalu kata Nabi SAW, karena aku sangat bangga dengan jumlah umatku pada hari kiamat. Selanjutnya riwayat yang diangkat oleh beliau adalah tentang masalah mana yang harus dinikahi sebagai istri, apakah gadis atau janda. Ya. Maka ini penyebutan hadis Nabi SAW. Saya ceritakan dulu riwayatnya ya. Ada seorang sahabat yang bernama Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Jabir sahabat, Abdullah ayahnya sahabat. Abdullah ini Bapak Ibu sekalian dia mati syahid di perang Uhud. Orang yang pertama syahid di Uhud adalah Abdullah bin Haram, ayahnya Jabir. Nah waktu Abdullah meninggal, dia meninggalkan banyak anak-anak kecil. Anak-anak kecil. Yang paling tua Jabir. Nah Jabir ini waktu ayahnya meninggal, karena dia tidak tahu harus buat apa, dia juga belum punya pendapatan yang mencukupi untuk membiayai semua adik-adiknya, jadi dia harus bekerja ekstra. Maka dia terus menikah sama janda. Ya, dia menikah sama janda. Waktu ketemu dengan Nabi SAW, Nabi tanya, kamu sudah menikah hai Jabir? Dia bilang, iya ya Rasulullah. Dengan siapa? Maksudnya statusnya janda atau gadis? Kata dia janda. Lalu dengarkan hadisnya nanti saya jelaskan ya. Lalu Nabi SAW mengatakan, alaikum bil abkar. Nikahilah gadis-gadis. Dalam riwayat lain, kenapa kau tidak nikah dengan gadis? Fa innahunna antaqu arhama. Karena sungguhnya mereka lebih banyak keturunannya. Wa a'zabu afwaha. Dan lebih manis tutur katanya. Karena belum terbiasa melalui suka duka rumah tangga yang ribut, bertengkar. Wa arda bil yasir. Dan juga lebih menerima harta yang sedikit atau qana'ah. Dalam riwayat lain wa aqalla khabban, dan lebih sedikit tipu dayahnya. Ya. Ini perkataan Nabi
Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah Nabi SAW berkata kepada Jabir, kenapa kau tidak nikah dengan gadis? Karena kamu bisa bercanda dengannya dan dia bisa bercanda denganmu. Maksudnya kalau gadis belum punya pengalaman rumah tangga sebelumnya. Biasanya kalau suaminya meninggal maka itu lebih aman. Tapi kalau suaminya masih hidup dan bercerai berarti kan akan ada cekcok yang pernah terjadi. Nah pengalaman ini yang dikhawatirkan. Maka Nabi SAW mengatakan dia bisa bercanda denganmu dan kau bisa bercanda dengannya. Tapi waktu itu Jabir menyampaikan alasannya. Ya Rasulullah, saya menikah dengan janda karena ayah saya meninggal dan meninggalkan anak-anak masih kecil-kecil. Adik-adik saya masih kecil. Kalau saya menikah sama gadis, maka tidak bisa bantu saya mengurus, tidak punya pengalaman dalam rumah tangga. Maka Nabi SAW membenarkan sikapnya Jabir. Ya, berarti di sini kondisi menikah sama gadis atau janda itu tergantung keadaan. Gitu kan. Jadi tidak bisa dimutlakan, oh semua gadis lebih baik, atau dikatakan janda itu buruk, atau sebaliknya janda lebih baik, gadis buruk. Ya, karena alasan kalau janda lebih pengalaman maka lebih bahagia rumah tangganya, atau karena gadis belum punya pengalaman yang buruk maka mungkin dia lebih bahagia dengan suaminya. Tapi di sini tergantung kondisi dan keadaannya. Ya. Cuma secara umum ini Nabi SAW sampaikan secara umum di situ dikatakan karena kalau misalnya gadis belum pernah menikah sebelumnya masih ada persentase lebih besar untuk lebih banyak keturunannya. Sementara Nabi meminta agar memperbanyak jumlah umat. Ya. Tapi bukan berarti janda itu buruk, sama sekali tidak. Ya, jadi jangan disalahpahami hadis seperti ini. Kemudian lebih manis tutur katanya, maksudnya mungkin pertama kali dia bertutur kata sayang cinta kepada suaminya, maka akan lebih tulus dibandingkan mungkin janda sudah pernah mengucapkan pada mantan suaminya sebelumnya, gitu kan? Jadi makanya kalau orang menikah sama janda biasanya dia harus di posisi bisa mengalahkan mantan suaminya si janda. Dalam tutur kata, dalam nafkah, dalam segala macam. Kalau tidak biasanya cenderung dibanding-bandingkan. Gitu kan. Nah seperti itu yang dimaksud di sini dan gadis itu lebih ridho dengan sedikit. Maksudnya berapa yang pertama suaminya kasih maka dia akan bisa menerima keadaan itu. Kemudian dikatakan sebagaimana wanita soleh adalah salah satu dari 4 sebab kebahagiaan, maka sebaiknya wanita yang tidak soleh adalah salah satu dari 4 penyebab sengsara. Seperti dalam hadis tadi sudah kita sebutkan ini ya. فَمِنَ السَّعَادَةِ الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةِ تَرَاهَا فَتُعْجِبُكَ وَتَغِيبُ عَنْهَا فَتَأْمَنُهَا عَلَى نَفْسِهَا وَمَالِكَ وَمِنَ الشَّقَاءِ الْمَرْأَةُ تَرَاهَا فَتَسُوءُكَ وَتَحْمِلُ لِسَانَهَا عَلَيْكَ وَإِنْ غِبْتَ عَنْهَا لَمْ تَأْمَنْهَا عَلَى نَفْسِهَا وَمَالِكَ. Dan di antara kebahagiaan adalah wanita salihah. Karena kalau engkau memandangnya, engkau kagum dengannya. Karena selalu saja bawahannya senyum, ya, ramah. Pernah dengar ceritanya Ummu Sulaim enggak? Pernah dengar? Ummu Sulaim pernah dengar enggak namanya? Julukannya beliau Rumaisa atau Gumaisa, julukannya. Jadi Ummu Sulaim ini janda. Dia ibunya Anas ibn Malik. Suami pertamanya Malik namanya. Malik ini kebetulan waktu Ummu Sulaim masuk Islam, dia dakwahin suaminya, ayo masuk Islam yuk gini-gini. Tapi Malik nggak mau. Dalam kondisi dia nggak mau, dia lagi jengkel sama Ummu Sulaim yang ajak dia masuk Islam. Dia keluar dari rumahnya, ketemu sama musuhnya, berantem, terus dibunuh. Mati dalam keadaan kafir. Nah ada sahabat dekatnya Malik ini bernama Abu Talha. Abu Talha ini orangnya tampan, kaya, tapi kafir. Maka dia datang ke rumahnya Ummu Sulaim lalu mengatakan, wahai Ummu Sulaim, kalau selesai masa iddahmu beritahukan kepada kami. Biasanya ini bahasa kiasan orang Arab kalau mau melamar janda yang meninggal suaminya. Kalau selesai masa iddahmu informasikan kepada kami. Karena meninggal suami kan 4 bulan 10 hari. Nah nanti kalau sudah selesai masa iddah infokan ke kami akan datang melamar gitu ya. Terus Ummu Sulaim menanggapi. Mengatakan, wahai Abu Talha, orang seperti Anda tidak akan ditolak. Saya secara fisik laki-laki sempurna, disukai oleh perempuan, Anda juga orang kaya. Juga dari garis keturunan yang baik-baik. Tapi masalahnya saya muslimah dan Anda kafir. Dalam Islam tidak boleh. Kalau Anda mau masuk Islam, maka saya akan jadikan masuk Islam Anda sebagai mahar saya. Itu kata Ummu Sulaim. Maka Abu Talha bilang, baik, saya mau. Bagaimana caranya saya masuk Islam? Kata Ummu Sulaim, pergilah ke Rasulullah.
Datanglah Abu Talha ke Rasulullah masuk Islam. Ringkas cerita mereka menikah. Dan ini subhanallah wanita mulia sekali. Dia jadikan Islamnya suaminya sebagai mahar. Dia nggak minta uang. Sudah menikah, subhanallah dikaruniai Ummu Sulaim hamil. Dan melahirkan anak laki-laki. Maka Abu Talha ini gembira sekali. Karena dapat anak laki-laki dari yang perempuan yang dia sukai. Nah gitu. Waktu itu subhanallah baru lahir, baru berapa saat lahir, anak ini sakit. Dan waktu itu belum ada rumah sakit ya kita. Jadi penyakit juga tidak terlalu banyak bisa terdeteksi, berobat juga masih sangat terbatas gitu ya. Sampai akhirnya tiba waktu maghrib, kata Abu Talha kepada istrinya Ummu Sulaim, saya akan pergi ke masjid sholat bersama Nabi SAW, habis isya saya balik. Tolong dijaga baik-baik anak ini. Subhanallah baru keluar berapa langkah dari rumahnya Abu Talha ini, bayinya meninggal. Bayi tadi meninggal. Maka kata Anas, Anas ini perawi hadis yang anak Ummu Sulaim dari suami pertama, dari Malik tadi kan. Kalau pernah dengar dari Anas ibn Malik meriwayatkan hadis, nah itu sahabat ini. Ibunya dia bernama Ummu Sulaim. Ummu Sulaim inilah yang membawa Anas kepada Nabi mengatakan, ya Rasulullah jadikan Anas sebagai pembantu anda. Sampai Anas 10 tahun menjadi pembantu Nabi SAW dan banyak sekali meriwayatkan hadis. Ringkas cerita kata Anas, ya, waktu itu ibuku berkata, tolong jangan kepada semua orang di rumah, anak-anaknya dan juga pembantunya. Tolong jangan ada yang sampaikan kepada Abu Talha tentang kematian bayi ini. Biarkan saya yang sampaikan. Kata Anas bin Malik, ini riwayat sahih ya. Saya melihat ibu saya dandan belum pernah secantik itu sebelumnya. Dan dia masak masakan belum pernah seenak itu sebelumnya. Ini dalam kondisi bayinya mati ya. Habis isya suaminya pulang. Dia temani suaminya makan makanan yang enak dan dia menawarkan dirinya untuk interaksi biologis dalam kondisi anaknya meninggal ya. Setelah terjadi interaksi biologis, sudah suaminya kenyang perutnya, puas biologisnya, lalu dia mengatakan, wahai Abu Talha, dia bilang baik-baik sama suaminya, bagaimana pendapat anda kalau seandainya kita pinjam sesuatu dari orang, orang itu minta apa yang kita pinjam itu? Kata Abu Talha, tentu kita kembalikan, itu bukan hak kita. Maka kata Ummu Sulaim dengan santun dia mengatakan, kalau begitu berharaplah pahala dari Tuhanmu karena sesungguhnya pemilik anakmu sudah memintanya. Saya anakmu sudah meninggal. Abu Talha kaget, kenapa kau biarkan saya makan, biarkan saya menikmati badanmu baru kau sampaikan. Ummu Sulaim cuma senyum saja. Maka Abu Talha ingin sekali mendapat informasi, kebetulan Nabi masih ada, dia bilang, ayo kita sekarang ke Rasulullah, ceritain kejadian ini. Maka suami istri pergi ke sana, kemudian setelah diceritakan kepada Nabi SAW, Nabi senyum. Karena sikapnya Ummu Sulaim ini, bagaimana dia anaknya meninggal, dia justru masih mau menyampaikan dengan cara baik kepada suaminya gitu kan, bukan panik, bukan teriak-teriak, bukan marah-marah. Kemudian kata Nabi SAW, apakah kalian sempat interaksi biologis? Kata keduanya, iya ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, semoga Allah berkahi. Dan betul, dari interaksi biologis malam itu, Ummu Sulaim hamil lagi, lahir anak laki-laki tahun depannya. Dan kata Anas bin Malik, saya menggendong adik saya itu ke Nabi dan Nabi doakan agar mendapatkan keberkahan, dan betul-betul adik saya ini saya lihat sendiri tumbuh besar, menikah dan punya anak lagi laki-laki banyak. Jadi dari anak laki-laki yang lahir dari kejadian tersebut Allah Subhanahu wa taala berkahi. Nah, ini yang dimaksud daripada perkataan tadi. Baik, saya ulangi ya, kita baca ini penutupan bahasan kita di halaman 12 dan sedikit di halaman 13. Sabda Nabi SAW, di antara kebahagiaan adalah wanita soleha, engkau memandangnya lalu engkau kagum dengannya. Karena akhlaknya yang baik, tata caranya yang santun, dan ibu lakukan itu karena Allah. Ya, bukan karena mau dipuji oleh manusia. Dan engkau pergi darinya, tapi engkau merasa aman dengan dirinya dan hartamu. Di saat kamu keluar bekerja, kamu safar, kamu gak pernah khawatir. Karena di rumah dia baik, pasti dia jaga diri, dia juga tidak salah gunakan harta. Dan di antara kesengsaraan adalah wanita yang apabila engkau memandangnya, engkau merasa tidak enak. Dan dia lancang dengan lidahnya kepadamu. Selalu kasar. Ini bukan ciri wanita salihah. Setiap kali syaitan bisikin ibu-ibu ingin bicara kasar, kontrol diri. Karena itu upaya syaitan. Tidak ada manfaatnya. Dan Allah sudah memberikan ibu perangkat-perangkat yang baik. Ya, kelembutan, ya, kesantunan, manja, itu adalah senjata terbaik ibu dalam rumah tangga. Jangan pernah hadapi suami seperti hadapi laki-laki. Gak boleh.
Ibu taruh tangan di pinggang, ibu matanya melotot, ibu tutur katanya kasar, dia bisa lebih daripada itu. Salah itu, ya. Kalau laki-laki memang sudah biasa begitu, berantem di luar sana. Ibu jangan gunakan itu, karena ibu pecahin satu piring, dia pecahin satu rak. Ibu banting pintu, dia bisa rubuhin pintu. Gak bisa hadapin laki-laki dengan cara itu. Makanya kata Nabi SAW, wanita ahli surga adalah wanita yang kalau dia disakiti atau dia menyakiti, maka dia akan datang memegang tangan suaminya sambil berkata, saya tidak bisa pejamkan mata sampai kau ridho kepadaku. Secara zahir makna hadis ini adalah kalau dia menyakiti wajar dia minta maaf. Tapi di sini dan kalau dia disakiti, dia pun akan meminta maaf pada mengatakan sama suaminya, ambil pegang tangan suaminya. Ini ada rahasia dalam memegang tangan. Berarti dia kayak merendah, dia kayak dengan lemah lembut yang mengatakan, saya tidak bisa pejamkan mata sampai kau ridho. Saya lama merenungi hadis ini Bapak Ibu sekalian. Apa rahasianya? Kenapa wanita kalau disakiti tetap juga dia memulai seperti minta keridhaan suaminya? Terakhir saya dapat Allah kasih jawaban dari diri sendiri. Kembali kepada karakter laki-laki. Ternyata kalau ada istri yang seperti ini, di saat suami itu buat salah dan dia lihat istrinya justru menunjukkan sikap yang seperti itu, pasti dia akan mengatakan tidak, saya yang salah. Sifat kelaki-lakiannya akan keluar dan dia akan mengakui kesalahannya. Tapi kalau ibu langsung mengatakan, kamu buat ini, kamu buat ibu serang, maka karena laki-laki makhluk di luar rumah ini ya, sudah memang biasa di bawah matahari, memang hujan, cari nafkah, sholat jamaah, ngantar jenazah, jihad, maka sifat defense-nya kuat sekali. Diserang berarti dia akan menahan, dia akan membela diri. Jadi nggak bisa hadapin laki-laki dengan cara selain yang diajarkan oleh Nabi SAW. Yang terakhir kata Nabi SAW setelah dia bilang, setelah beliau mengatakan dan dia lancang, ini wanita yang buruk, dan dia lancang dengan lidahnya kepadamu dan jika engkau pergi darinya engkau tidak merasa aman atas dirinya dan hartamu. Selalu suaminya was-was selingkuh enggak ya? Nah, itu berarti menandakan wanita yang tidak baik. Tapi kapan suaminya begitu aman, merasa tentram, safar, kerja, selalu saja tidak kepikiran apa-apa di rumah karena istrinya pasti akan jaga diri, maka itu berarti ciri solehah. Kata penulis sebaliknya, perlu memperhatikan dengan sesama keadaan orang yang meminang wanita muslimah tersebut, baru mengabulkannya setelah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Idza atakum man tardawna khuluquhu wa dinahu fazawwiju illa taf'alu takum fitnatun fil ardi fasadun kabir. Kata beliau sebaliknya, maksudnya sekarang kita balik lagi, kalau perempuan juga supaya dia bahagia, jadi bukan hanya satu pihak saja, bukan hanya wanitanya harus salihah, tapi juga sebaliknya kata beliau. Ya. Perlu memperhatikan dengan seksama keadaan orang yang meminang wanita muslimah. Nanti yang jadi suaminya ibu, suami anak, ya. Suami ibu kita misalnya kalau ibu kita pun mau menikah lagi dan seterusnya, saudari kita, maka perlu diperhatikan hadis ini. Jika datang kepadamu seseorang yang kau rela terhadap akhlak dan agamanya, itu tolak ukurnya, bukan tampannya, bukan hartanya. Kalau bergabung antara agama, akhlak, tampan, kaya itu luar biasa. Tapi kalau tidak, maka didahulukan akhlak dan agamanya. Maka nikahkanlah ia, jika tidak, kamu tidak dahulukan agamanya wahai para muslimah, wahai walinya muslimah, orang tuanya muslimah, maka yang terjadi akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan besar. Maknanya adalah KDRT dan perceraian. Itu terjadi karena bukan mendahulukan agama si laki-laki tadi. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah, ada footnote nomor 13 di bawah. Jadi kata beliau, hal-hal di atas perlu diperhatikan atau dilakukan dengan misalnya bertanya, mencari tahu, mencari informasi dari sumber-sumber berita terpercaya agar tidak merusak dan menghancurkan rumah tangga yang bersangkutan. Jadi sebelum menikah jangan buru-buru melangkah, cari tahu dulu informasi, ya, keluarganya, kegiatannya, dan itu sebenarnya cukup. Kalau saya jelaskan ta'aruf Islami itu hanya melalui 4 proses saja. Cukup 4 proses dan dalam satu hari bisa kita tentukan kita menikah atau tidak dengan dia. Yang pertama itu nazar syar'i. Nazar syar'i ini adalah kita melihat sesuatu yang menarik dari calon pasangan kita. Biasanya tolak ukur wajah dan telapak tangan. Ini sudah mewakili tubuh. Wajah mewakili setengah badan, telapak tangan mewakili setengah badan yang tersisa. Jadi kita nggak perlu bilang misalnya, coba saya mau lihat muslimah berjiwa, saya mau lihat rambut kamu, saya mau lihat leher kamu dan segala macam, tidak penting. Begitu juga ibu-ibu dengan laki-laki. Cukup karena yang sering interaksi wajah dan itu. Maka itu yang dilihat yang pertama. Kemudian kata Nabi SAW dalam hadisnya, lihatlah apa yang menarik, ya
secara fisik dari pasangan kamu yang bisa membuat mendorongmu untuk menikahi atau menikah dengannya. Yang kedua, kenali keluarganya. Nah, keluarga ini kalau dari pihak ayah itu akan menurunkan jalur keturunan. Jadi misalnya ayah calon istri atau calon suami, itu nanti anak-anak kita akan dari keturunan mereka, fisiknya, warna kulit, postur tubuh. Makanya pernah ada sahabat, dia putih, istrinya putih, anaknya keluar agak gelap kulitnya. Sampai sang suami datang ke Nabi mengatakan, ya Rasulullah ini gimana saya memahaminya? Maka Nabi SAW tanya, kau punya unta nggak di rumah? Dia bilang ada. Untanya kebetulan ada jantan, ada betina. Lalu kata Nabi SAW, ada anaknya? Ada. Anaknya kebetulan unta dan jantan itu ada anaknya. Warna apa? Apakah sama semua warnanya? Warna kulitnya maksudnya dan bulunya. Kata sahabat itu tidak ya Rasulullah. Berbeda. Induknya coklat muda, misalnya anaknya ada coklat tua, ada yang hitam. Bulunya kata Nabi SAW, kenapa? Kata pemilik unta itu, sahabat yang bertanya, mungkin karena jalur keturunannya. Kata Nabi SAW, anakmu ini sama dari jalur keturunan atas. Jadi bisa saja ada kakeknya dia memang begitu kulitnya, begitu wajahnya walaupun beda. Pernah lihat ya, suami istri anaknya beda mukanya. Tidak mirip sama orang tuanya. Nah itu karena dari jalur keturunan atas. Kalau karakter umumnya dari keluarga ibu. Karakter umumnya dari keluarga ibunya si perempuan atau ibunya si laki-laki. Nah gitu. Kemudian yang ketiga, kenali lingkungannya. Kalau lingkungannya cukup dengan pertanyaan, misalnya weekend kamu kemana saja? Aktivitasnya apa? Di saat lagi senggang, lagi liburan. Oh saya selalu ke diskotik, saya selalu ke bar, saya selalu kemana. Kan sudah tahu. Oh kalau saya punya orang tua, ada ibu saya tua, saya selalu berbakti. Oh saya kalau lagi liburan saya justru buat majelis ilmu hadir, pengajian misalnya. Kan kita bisa nilai. Yang terakhir, yang keempat tinggal istikharah saja. Istikharah 2 rakaat, minta petunjuk sama Allah SWT. Tidak harus mimpi. Setelah itu ada dapat informasi positif atau negatif itu jawaban. Adanya kecenderungan selesai. Dan ingat, dalam rumah tangga Bapak Ibu sekalian, ta'aruf yang sebenarnya justru berjalan setelah menikah. Ya, setelah menikah. Ya. Nanti mulai akad nikah sampai salah satunya meninggal itu masa proses ta'aruf terus berjalan. Jadi namanya gesekan-gesekan akan ada, tinggal bagaimana kita saling memahami satu sama yang lain. Yang benar memaafkan, yang salah minta maaf ya. Yang penting kita berusaha jangan selalu terulang-ulang hal yang sama sehingga membuat pasangan kita jenuh, gitu kan. Jadi kita harusnya bisa memahami kalau kita salah, oke, sekali mungkin, 2 kali, setelah itu kita perbaikin dan jangan sampai terulang, gitu ya. Maka itu poin penting untuk bisa menjalin rumah tangga yang baik. Jadi kadang-kadang kita temukan ada orang mungkin sudah kakek-kakek, nenek-nenek, pernah lihat nggak masih sering bertengkar? Karena proses ta'arufnya masih jalan. Iya, karena yang satu karakternya ya suka tidur pagi, yang satu tidak suka tidur pagi. Yang satu suka rapi, yang satunya tidak suka rapi. Yang satu suka habis mandi handuk ditaruh di gantungan, yang satu taruh berantakan di atas ranjang misalnya. Dan teknis seperti itu sering kali terjadi. Nanti sampai salah satunya meninggal. Jadi itu ta'aruf yang sebenarnya. Paragraf terakhir dikatakan laki-laki soleh dengan wanita soleha akan mampu membangun rumah tangga yang baik. Sebab negeri yang baik akan subur tanamannya dengan izin Tuhannya. Sedangkan negeri yang buruk tidak akan keluar tanaman darinya kecuali yang susah payah saja. Jadi hati-hati bagi para muslimah dan juga muslim. Tetes sperma laki-laki buruk masuk di kemaluan atau di rahim ibu, di rahim inti ya sebagai wanita muslimah, dan laki-laki itu buruk dan akhirnya Anda hamil ya, maka sudah cukup membuat si laki-laki buruk itu memiliki status sebagai ayah anak kita selamanya. Salah sperma, salah selamanya. Walaupun tidak berumah tangga lagi. Begitu juga laki-laki salah memilih wanita, tetes sperma dia masuk ke rahim, namanya orang menikah ada interaksi biologis, lalu hamil wanita tersebut, maka akan menjadi status ibu anak kita selamanya. Tidak bisa diubah. Makanya Islam datang menyuruh betul-betul jeli dalam memilih dan mendahulukan agama di sini. Dan tolok ukur agama ini benar-benar ya. Kenapa ada orang mengatakan saya sudah menikah sama laki-laki soleh menurut dia tolok ukurnya, atau saya sudah menikah sama wanita soleh tapi ternyata begini dan begitu. Itu karena belum masuk ke kriterianya orang soleh dan soleha itu. Mereka betul-betul orang yang dekat sama Allah Subhanahu Wa Taala, dan tempat mereka itu ada di masjid dan majelis ilmu. Gak ada tempat lain.
Mau cari soleha di jalanan atau soleh di diskotik atau di karaoke, itu nggak ada. Itu mimpi, ya. Terus kemudian nanti gampang dinasehati, nanti gampang begini dan begitu. Jangan bangun rumah tangga dengan membawa PR. Barang-barang rongsokan dibawa semua ke dalam rumah, nggak bisa. Ya, harus dari awal dibangun dengan baik. Allahu a'lam. Baik, ini bahasan kita insya Allah berhubungan dengan masalah tema ini. Mohon maaf saya tidak menyinggung siapapun, jangan sampai ada kosakata yang saya ucapkan mungkin kebetulan ada yang merasakan, oh ini kok bahasanya seakan-akan buat saya, enggak. Saya tidak kenal Bapak Ibu sekalian ya. Kita membahas umumnya hukum agama. Dan saya yakin insya Allah saya menyampaikan dalam bahasa Indonesia seperti ini. Kalau buku ini dalam bahasa Arab dan ada yang menyampaikan dai dalam bahasa Arab akan sama penjelasannya. Kalau ada yang menyampaikan bahasa Inggris di Eropa sana, di Amerika juga sama penjelasannya. Jadi ini bukan menyinggung siapapun. Ini adalah hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Tinggal bagaimana kita mengambil pelajaran penting. Setiap majelis ilmu begini Bapak Ibu sekalian tujuannya berbicara hari ini ke depan. Majelis ilmu itu tidak bicara sekarang ke belakang, enggak. Sekarang ke depan. Kita contoh berbicara tentang keutamaan jujur. Kalau ada yang misalnya hadir tidak jujur, kita bukan singgung kenapa dulu kamu tidak jujur. Sekarang sampai ke kuping kita tentang kejujuran. Berarti sekarang kita perbaiki ke depan. Yang lalu kita beristighfar sama Allah, jangan diulangi lagi. Begitu bahasannya. Setiap majelis ilmu begitu. Kita bicara tentang sedekah. Kalau sebelumnya ada yang hadir orangnya pelit, kita nggak bahas masa lalunya. Bahas sekarang. Setelah dengar dalil dan keutamaan dikerjain nggak? Nah seperti itu. Sama sekarang kita bahas ini bagaimana kita yang laki-laki menjadi soleh ke depannya lebih baik lagi dari sebelumnya. Bagaimana wanita menjadi soleha lagi. Karena memang itu pondasi dasar sekali dalam masalah rumah tangga. Kapan seorang suami dan seorang istri saling mengejar pahala dari pasangannya. Bagaimana seorang suami selalu ingin membahagiakan istrinya, ingin menyenangkan dia, ya, mencari pahala di sisi Allah. Begitu juga istri bagaimana mengejar pahala dari suaminya dan mengejar surga. Bahagia sekali rumah tangga itu. Tidak ada egoisme, tidak ada perasaan menindas, perasaan lebih dari yang lainnya dan seterusnya. Allahu a'lam. Baik, ke depannya insya Allah kita akan masuk nasihat kedua, masalah upaya membentuk dan memperbaiki istri itu sendiri. Nanti ada bahasannya ini ya. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat buat kita semua. Saya mengajak Bapak Ibu untuk partisipasi mendukung channel dakwah kita ini dengan selalu saja mengikuti tata cara masing-masing medsosnya, kayak YouTube, subscribe, like dan juga loncengnya supaya dapat notifikasi informasi kalau kami live ataupun ada acara siaran ulang. Di Instagram, di Facebook, di TikTok dan semua ini punya tata cara sendiri, bisa diikutin tentunya dengan follow dan juga share, berikan komen-komen positif supaya ibu dan bapak sekalian dapat juga partisipasi pahala bersama kami. Dan jangan lupa dukung semua channel-channel dakwah yang menyampaikan Al-Quran dan Sunnah, menyebarkan Islam untuk menjalankan firman Allah SWT dalam surah Al-Ma'idah surah nomor 5 ayat 2, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling dukung-mendukung dalam kebaikan dan ketakwaan. Kami juga mengajak Bapak Ibu untuk menjadi donatur tetap di yayasan yang Allah amanahkan di pundak kami. Ada Yayasan Khalid Basanama, brandnya adalah sedekah kreatif. Bisa dilihat nanti ya, sedekah kreatif cukup banyak aktivitas yang kami lakukan, bisa ikut serta di situ. Dari masalah masjid, sponsor dai, penggalian sumur, sponsor yatim dan anak janda-janda, dan sekian banyak kegiatan yang kami lakukan termasuk kayak tanggap bencana. Dan macam-macam ini bisa diikuti. Dan yang terakhir bagi yang berminat untuk bergabung bersama kami juga di travel yang Allah manahkan Uhud Tour untuk haji dan umroh, bisa partisipasi bersama kami atau menghubungi CS kami juga, insya Allah bisa didatangi medsosnya Uhud Tour. Begitu saja, kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.